Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan belajar, berdiskusi juga tentang novelty. Novelty di dunia kesehatan. Nah, teman-teman, sebelumnya, apakah pernah mendengar istilah kata novelty? Novel, novo, nove? Ada yang bisa menebak atau memberikan pandangan kira-kira novelty itu maknanya apa? Ada? Pernah dengar nggak sebelumnya di beberapa mata kuliah yang lain mungkin? Untuk teman-teman gizi ataupun keperawatan pernah dengar istilah novelty atau belum? Atau baru pertama kali ini? Oke, kalau ini semuanya ada di Zoom kan ya? Iya, Belum Pak. Banget, Pak. Oke. Ada, Ya, Pak. ya. Kalau memang belum tahu ya novelty. Nah, novelty itu dari kata novo, nove, novo itu artinya baru. Jadi novelty itu artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang eh, belum ada sebelumnya atau cara-cara baru. Nah, bagaimana menemukan sesuatu yang baru di dunia kesehatan, khususnya ketika kita menjalani era 4.0 dan 5.0. Nah, ini konsep dasarnya rekan-rekan sekalian. Revolusi industri. Kalau tipikal dari revolusi industri itu semuanya serba diotomatisasi. Jadi meminimalkan peran tenaga manusia. Jadi semuanya akan serba menggunakan mesin, semuanya akan menggunakan komputer, jadi semuanya serba otomatis. Di mana sebelumnya itu masih manual ya, sehingga membutuhkan tenaga manusia untuk selalu mengawasi atau selalu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian tipikal yang berikutnya adalah serba digital. Jadi tidak lagi analog ya, semuanya serba digital. Maka kemarin kita belajar bagaimana ketika kehidupan di sekitar kita sudah menggunakan banyak yang menggunakan digital, sudah ada banyak digitalisasi, bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita me, apa ya, menanggapi dan mempersiapkan diri untuk masuk ke era digital. Kemudian tipikal yang berikutnya adalah serba terintegrasi, artinya eh, data satu dengan data yang lain akan saling berkaitan. Orang satu, profesi satu dengan profesi lain itu akan saling berkaitan. Ketika kita masuk ke revolusi industri 4.0, di mana semuanya serba otomatis, ya meminimalkan tenaga manusia, kemudian serba digital, jadi bisa terrecord dengan baik ya, dan ada integrasi data, maka di dalam proses atau kegiatan bekerja pun juga dalam penggunaan sumber daya akan serba lebih hemat, akan lebih efisien gitu ya dibandingkan revolusi industri yang 3.0 ataupun era sebelumnya di mana semuanya harus dengan tenaga manusia misalkan seperti itu. Nah, selain revolusi industri, kita di dunia ini juga sedang masuk ke era Society 5.0. Society 5.0 sebenarnya diambil dari filosofi Jepang ya, di mana mereka hidup sudah dengan teknologi. Ya, sebelum lahir pun manusia-manusia di Jepang itu mereka sudah kenal dengan teknologi ya. Sejak dalam janin mereka sudah terpapar teknologi. Sehingga setelah mereka lahir, tumbuh, dan yang lain, mereka sudah berdampingan hidup dengan teknologi. Nah, Society 5.0 di Jepang di sana menekankan bahwa bagaimana teknologi yang sudah menjadi kebiasaan, ya artinya revolusi industri di sana sudah lama gitu ya, semuanya serba otomatis dan digital. Bagaimana teknologi yang ada itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi bukan lagi membantu pekerjaan saja, tetapi bagaimana kualitas hidup manusia menjadi lebih meningkat. Tuh. Mereka jadi lebih bahagia. Oh, banyak lansia, lansianya jadi lebih sehat, gitu ya, lebih berkualitas hidupnya dengan teknologi, gitu. Beberapa senior kalian yang perawat khususnya ya, itu banyak yang berangkat ke Jepang untuk menjadi caregiver, untuk menjadi apa ya, semacam eh,
pendamping bagi lansia-lansia di sana gitu. Karena memang manusianya semakin sedikit yang bisa memiliki kesempatan untuk mendampingi para lansia, sehingga ya membutuhkan orang-orang yang memiliki uh, caring gitu ya, sehingga banyak teman-teman senior kalian berangkat ke sana. Ketika banyak tenaga tidak bisa melayani begitu meningkatnya lansia di sana, maka banyak juga diciptakan teknologi mulai dari kecerdasan buatan, robot, ya segalanya dengan teknologi yang nempel di tubuh mereka ya, mulai dari kursi roda, baju, kemudian nanti mungkin ada jam tangan, semuanya serba terhubung dengan internet dan mungkin dalam tanda kutip meminimalkan kebutuhan manusia gitu karena semuanya didukung oleh teknologi di sana. Ya, jadi teknologi untuk kemanusiaan. Kalau sekarang di Indonesia ini kita baru mencoba untuk menerapkan teknologi dulu. Apakah sudah masuk ke arah kemanusiaan? Ya, mungkin belum. Kita arahnya ke sana tapi nanti akan. Nah, mengingat perkembangan teknologi itu sangat luar biasa cepat dan kita tidak bisa membendung, selalu aja ada eh, apa namanya perubahan setiap saat ya, maka menurut saya ketika teman-teman mencoba untuk belajar tentang teknologi, tentang informasi teknologi, tentang manajemen teknologi, tentang sistem, itu menjadi sesuatu yang saya pikir sangat-sangat menarik buat kalian. Nanti di sepanjang kuliah ini secara teori kalian akan diajarkan bagaimana konsep dasarnya dulu. Ya, kemarin sama Pak Bernard dan besok sama Bapak Dr. Rian juga akan disampaikan banyak terkait dengan konsep dasarnya. Nanti di sesi praktikum teman-teman akan banyak belajar. Kalau yang keperawatan sepertinya akan digabungkan dengan mata kuliah SIK. Nah, nanti akan diajar bagaimana cara membuat sistem, bagaimana belajar mengoperasionalkan sistem, membuat ide gitu ya. Nanti teman-teman yang gizi juga bisa bergabung di kegiatan praktek bersama teman-teman keperawatan. Nah, ini arahnya biar nanti teman-teman ketika 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi lulus dari kuliah, kalian akan bekerja di mana rumah sakit, klinik, ataupun tempat dimanapun kalian bekerja sudah menggunakan teknologi, kalian tidak gagap gitu ya, tetapi kalian langsung bisa bekerja dengan baik. Nah, di dalam slide ini, beberapa slide ke depan, saya akan mencoba untuk memberikan contoh, tapi mohon maaf ya, ini kesehatan secara umum dan sedikit mungkin lebih ke arah gizi gitu karena memang kompetensi saya lebih ke gizi belum ke keperawatan tetapi saya pikir informasi di sini juga menyangkut kesehatan secara umum jadi teman-teman dari keperawatan jika memiliki interest ke topik-topik yang akan saya sampaikan itu juga bisa kalian geluti nanti di masa depan nanti. Nah, kalau kita selama ini teman-teman sekalian kalau kita mendengar kata oh tes DNA gitu ya atau DNA tes gitu itu barangkali yang muncul di dalam benak kita adalah oh apakah anak ini adalah keturunan dari bapak atau ibunya gitu kan ya oh coba dites DNA gitu mungkin ya yang terlintas di benak kita ketika mendengar tes DNA adalah seperti itu tetapi informasi pemeriksaan DNA, pemeriksaan genetik itu tidak sebatas apakah dia keturunan saya atau bukan keturunan saya. Ya, bukan itu. Bukan juga sebatas oh kalau penyakit diabetes itu diturunkan lewat genetik gitu. Obesitas diturunkan lewat genetik gitu. Bapaknya sakit atau ibunya sakit, kemungkinan besar anaknya juga memiliki penyakit yang sama tidak sesederhana itu lagi sekarang gitu ya. Sekarang jauh lebih kompleks. Contohnya teman-teman, kalau di Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Panti Rapih itu ada pemeriksaan genetik. Ya, mereka kalau saya tidak salah mereka melayani pemeriksaan genetik. Kepentingannya adalah nanti akan dicek apakah seseorang ini memiliki genetik atau gen tertentu atau tidak. Misalnya, oh seseorang ini memiliki gen obesitas gitu ya. Misalnya memiliki gen obesitas.
Nanti ada kodenya sendiri. Nah, ketika seseorang memiliki gen obesitas, maka dietnya, obat-obatannya, apa yang perlu dikonsumsi, apa yang perlu dilakukan, itu berbeda, totally berbeda dengan orang-orang ketika diperiksa genetiknya tidak memiliki gen obesitas. Ya, jadi sekarang khususnya untuk yang teman-teman di gizi, pemberian diet itu tidak lagi secara umum. Ya, misalnya, oh, saya mau turun berat badan. Oh ya sudah, dietnya ini. Penerapan dietnya begini, begini. Tidak. Karena harus dicek maaf. Kalau mau optimal harus dicek sampai genetiknya. Apakah seseorang ini memiliki gen tertentu atau tidak, gen obesitas atau tidak. Ya, itu yang membuat beberapa orang, ya tadi malam saya masih uh, menjawab beberapa pertanyaan di Twitter. Kok saya sudah tidak mengonsumsi manis, gorengan, tidak makan gula, kok berat badan saya nggak turun-turun sampai saat ini ya? Saya harus ngapain lagi gitu. Jadi bisa jadi orang tersebut punya genetik obesitas, ya punya gen obesitas, ada kodenya sendiri di mana seseorang tersebut lebih mudah gemuk, ya makan dikit aja jadi daging. Tapi orang lain makan banyak kok nggak gemuk-gemuk ya, ya karena gennya berbeda. Nah, pemeriksaan gen itu sudah sampai ke arah penentuan dietnya apa. Dan ke depan juga pemberian obat-obatan itu tidak secara secara umum. Oh, kamu sakit A, sakit B, oh ya sudah obatnya ini. Tidak lagi karena seseorang memiliki genetik terhadap penyakit tertentu sehingga obat tertentu itu akan lebih efektif atau tidak efektif gitu. Nah, ini buat yang teman-teman keperawatan, barangkali besok kalau mau membuat terapi komplementer gitu ya kan kalian diajari terapi komplementer, diajari berbagai macam terapi, berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, mungkin ke depan kalau kalian mau menerapkan soal uh, genetik, nah bisa jadi akan lebih optimal jika diketahui gen tertentu pada klien yang kalian tangani gitu. Itu sekarang sudah sampai sana. Dan ada mungkin teman-teman kalau merasa pernah dengar ada rekayasa genetik, ya itu juga salah satu bentuk apa namanya kemampuan di manusia di saat ini untuk bisa membuat produk makanan ataupun juga produk apa pertanian kayak beras, gula gitu ya, sawit atau tanaman-tanaman tertentu yang memiliki sifat sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, oke. Kemudian ada isu yang kedua, ya ada konteks yang kedua, namanya thermomix. Kalau teman-teman rutin menonton American MasterChef atau Australian MasterChef, teman-teman mungkin pernah melihat kontestan di sana itu menggunakan perangkat seperti ini. Ini adalah Thermomix. Ya, Thermomix ini adalah alat sederhana, tetapi dalam satu alat bisa digunakan untuk melakukan proses pengolahan makanan sampai 22 jenis proses pengolahan. Ya, biasanya kalau teman-teman mungkin yang teman-teman keperawatan tahu blender, gitu kan cuman hanya bisa untuk menghaluskan gitu ya. Kemudian apa juicer hanya untuk bikin bikin jus gitu atau ketika punya apa peralatan misalnya seperti mixer ya hanya untuk mencampurkan saja. Tapi alat Thermomix ini semua kegiatan di dapur itu bisa diselesaikan di satu alat ini, termasuk kegiatan fermentasi, bikin yogurt dan yang lain gitu ya. Jadi ini alat di era sekarang ini yang salah satu alat era sekarang ini yang teknologinya sudah sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini harganya sama motor kita ini 2-3 kali lipat gitu ya. Memang mahal sekali Thermomix gitu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita sudah masuk ya. Kemarin era pandemi kita sudah terbiasa menggunakan telemedicine gitu ya, telemedicine.
di mana ada sekitar belasan telemedicine di Indonesia yang sudah diakui dan sudah diberikan izin untuk memberikan edukasi, melayani pasien secara daring, secara aplikasi, ya. Kemudian juga apa namanya bisa bahkan kalau untuk telemedicine tertentu itu bisa meresepkan obat. Ya, kemarin eh, angkatan gizi senior gitu ya, ada yang sakit, kemudian, lo kok kamu nggak ke rumah sakit? Ya Pak, saya pakainya eh, telemedicine ini, halo titik-titik gitu. Oh ya, terus nah ini saya dapat obatnya dari situ, tinggal nanti ditebus. Nah, artinya apa? Ke depan bisa jadi tenaga kesehatan tidak perlu tidak selalu membutuhkan tempat untuk berpraktek ya secara fisik, tetapi bisa jadi berpraktek secara digital karena telemedicine ataupun teledieteting gitu ya untuk yang gizi itu masih dikelola oleh tenaga kesehatan. Nah, tetapi kalau di Amerika ya telemedicine ataupun juga teledietetik itu sekarang justru sudah dikelola oleh bot. Ya, sudah dijawab oleh bot, oleh robot gitu ya. Jadi mereka sudah apa meminimalkan peran tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan digunakan untuk memberikan apa ya namanya validasi ataupun juga mengecek apakah keputusan-keputusan yang dilakukan atau diberikan oleh sistem bot gitu ya itu sudah betul atau tidak. Ya mereka akan mengontrol, tetapi untuk memberikan uh, advice, resep ataupun juga edukasi itu adalah sudah menggunakan bot. Nah, kalau di gizi itu belum begitu banyak ya. Kebetulan saya kenal dekat dengan teman-teman yang mengelola eh, aplikasi-aplikasi konsultasi dan edukasi gizi secara online gitu ya, mulai di Educate, Gizi Nusantara, NutriKlinik ini kebetulan rekan-rekan saya semuanya, dan di Indonesia sendiri masih sangat sedikit nih aplikasi-aplikasi seperti ini. Tidak seperti telemedicine yang jumlahnya sudah lebih dari belasan gitu ya. Kalau teledieteting belum begitu banyak. Nah, saya mau tanya kalau buat teman-teman dari kelas B, barangkali kalian sudah pernah mendengar kalau di keperawatan bagaimana? Telenursing. Apakah pernah ada dosen atau person tertentu itu memberikan informasi tentang telenursing? Ada pernah nggak? Saya mau tanya, karena saya belum belum jujur li ya, belum begitu paham. Kalau keperawatan itu ada telenursing atau tidak? Ada yang bisa membantu memberikan gambaran ke saya? Ada atau belum? Atau mungkin teman-teman juga belum pernah dengar, itu juga nggak apa-apa. Tapi tolong sampaikan biar saya bisa memiliki gambaran. Ada? Pernah mendengar istilah telenursing? Baru mendengarkan ini, Pak. Baru mendengar kali ini, Mbak, ya, Mbak Vanessa ya. Oke, Iya. ya. Karena kalau yang semula itu kita kan tidak bisa menduga ya, di mana apa iya dokter itu bisa memberikan resep tanpa harus ketemu langsung sama pasien. Tapi gara-gara pandemi kemarin itu bisa dengan segala macam upaya, dengan segala macam kelemahannya, itu ternyata bisa. Dan yang gizi juga sama. Kemarin ketika saya tanya ya sama teman-teman di Rumah Sakit Pantai Rapih, kemarin ketika pandemi bagaimana? Ini kan mahasiswa tidak bisa berpraktek. Mahasiswa cuma bisa di ruang instalasi gizi saja, tidak bisa ke bangsal. Teman-teman keperawatan juga nggak bisa ke bangsal saat itu. Terus bagaimana prakteknya? Kalau yang dari gizi, teman-teman gizi bekerjanya bagaimana? Ternyata, tanyalah keluarganya yang kena COVID itu, kamu ada WhatsApp nggak? Nanti kita call ya, video call ya. Jadi kita konsultasinya, edukasi gizinya itu lewat eh, video call WhatsApp. Gitu. Waktu itu seperti itu sehingga media media edukasinya semuanya juga ini saya kirimkan soft filenya ya. Jadi tolong dibaca gitu dan yang lain nanti sambil tiduran dan yang lain dibaca. Makanannya pun diberikannya dalam bentuk
pakai nasi box yang pakai styrofoam itu. Jadi sekali pakai langsung dibuang bungkusnya kalau sudah selesai digunakan. Nah, itu baru bisa membaik ketika kondisi pandemi membaik sehingga pasien akan dikunjungi secara rutin lagi oleh tenaga gizi saat itu. Nah ini saat itu Gizi Nusantara, Diet Educate dan Nutri muncullah ketika sebelum pandemi sudah muncul sebenarnya. Nah ketika era pandemi makin makin moncer lagi lah di dunia gizi, di mana edukasi gizi itu tidak selalu kok harus tatap muka, bisa kok dengan aplikasi. Tentu ada banyak sekali kelemahannya gitu ya, karena kemarin seperti disampaikan sebelumnya, karena tidak ketemu langsung ya saya ngeyel, saya nggak ngikutin anjuran, saya nggak patuh, atau sebaliknya saya justru lebih patuh, itu nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi tidak bisa dikendalikan sebenarnya. Dokter menuliskan resep, resep itu ditebus atau tidak, kita tidak tahu. Gitu ya. Jadi eh, kemudian kalau di gizi, apakah anjuran asupan makanannya sudah dipenuhi juga atau belum? Ya nggak ngerti juga. Ya berbeda dengan ketemuan secara langsung. Kalau ketemu secara langsung bisa jadi ada ada apa ketakutan sendiri, ketaatan sendiri sehingga klien ataupun pasien bisa lebih mengikuti anjuran. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jawaban respon itu kalau kalau selama ini kita menggunakan bot itu kan kalau kita SMS mendapatkan SMS atau konfirmasi dari layanan tertentu misalkan tidak perlu membalas chat ini atau tidak perlu membalas email ini, email dikirim oleh sistem gitu. Kayak kemarin saya pemeriksaan laboratorium di Panterape kemarin hari Selasa, pemeriksaan di Panterape hasilnya dikirim lewat WhatsApp. Di file WhatsApp tersebut disampaikan bahwa tidak perlu membalas chat ini karena ini dikirim oleh bot. Atau kalau kalian kalian melihat beberapa layanan tertentu, misalnya kalau dulu pemeriksaan kuota gitu ya, nanti pilih satu, pilih dua, pilih tiga, nanti pertanyaannya apa atau apa, nanti semuanya akan dijawab dan direspon oleh bot. Nah, salah satu founder Gizi Nusantara, ini namanya Mbak Esti, ini rekan saya di Gizi Nusantara, dia juga saat itu tertarik untuk coba deh saya memanfaatkan bot juga. Karena kami di Gizi Nusantara ini hampir setiap hari memberikan edukasi secara online, membuat konten secara digital di media 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 sosial masing-masing gitu ya, dan di media sosial Gizi Nusantara. Bikin konten setiap hari itu capek, lelah. Sehingga saat itu karena begitu banyak jadwal kegiatan di sana sini, waktu itu coba deh yuk pakai bot, coba yuk pakai artificial intelligence, pakai aplikasi AI untuk membuat gambar ini bisa seolah-olah berbicara. Jadi cukup waktu itu cukup memotret satu kali, kemudian beliau menyiapkan skripnya dan dimasukkan ke dalam sistem bot. Seperti ini tampilannya, tapi ini 2 menit lebih ya. Ini ada sekitar 2 menit dan beliau saat itu menyambut Hari Raya Idul Kurban tahun lalu. Jadi mungkin family apa namanya agak sesuai dengan konteks ya karena kita di hari Senin besok ada Idul Kurban juga. Ini simpelnya mungkin 5 detik saja ya. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan AI untuk memudahkan dia di dalam bekerja, ya, sehingga hanya perlu menyiapkan teksnya saja, menyiapkan teks, kemudian juga foto. Nah, sudah biar AI saja yang nanti akan menggerak-gerakkan. Tapi waktu itu dia merasa cukup sekali saja deh, saya nggak lagi-lagi pakai yang kayak gini, cukup untuk tahu aja dan ayah saya punya pengalaman aja pakai itu. Tidak dilanjutkan lagi. Nah, sekarang ya meng-hire beberapa mahasiswa gizi, magang di Gizi Nusantara, terus mereka menjadi kameramen, mereka menjadi penyedia skrip gitu. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, ketika kegiatan edukasi nanti edukasi oleh perawat, edukasi oleh gizi dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence seperti ini, kira-kira kalian sebagai hmm,
pasien atau sebagai klien, responnya apa? Kalau edukasi yang diberikan itu ternyata berupa seperti ini tadi. Ya, ini jadi Lebih nyambung sih, Pak. gimana Mbak Vanessa? Lebih nyambung. Lebih nyambung. Ya ini tadi ketika saya mutarkan video ini suaranya terdengar nggak ya? Tempat saya tadi rendet-rendet, Pak. Emang jaringannya lagi jelek. Oke, karena tadi saya sebenarnya belum share screen, share suara. Coba ya, saya ulangi lagi. Maaf. Ya, ini 5 detik aja. Setelah mengonsumsi olahan daging selama perayaan Idul Adha. Nah, bla bla bla. Dengar ya Mbak Vanessa ya tadi ya. Dengar-dengar. Oke. Nah, kira-kira kalau kalau kamu ya mau konsultasi, misalnya keluargamu ada yang sakit, terus kemudian misal sudah ada telenursing, saya belum tahu. Misal sudah ada telenursing dan perawat di dalam aplikasi tersebut memberikan jawaban atas pertanyaanmu, gitu. Perawat nurse, saya boleh nggak? Bapak saya makan sate kambing. Ini kebetulan dapat daging kambing banyak nih. Bapak saya punya riwayat apa namanya sakit jantung sama diabetes. Boleh nggak sih makan daging kambing? Nah gitu. Karena yang tanya luar biasa banyak, perawatnya kan kewalahan sehingga aplikasi tersebut itu eh, apa namanya diterapkan penggunaan AI oleh perawat tersebut. Nah, taruhlah contohlah ini perawat atau kalian nanti. Nah, ketika mendapatkan respon seperti ini, kira-kira bagaimana Mbak Vanessa? Apa apa responmu? Saya tanya tentang daging dengan penyakit di orang tua saya, kemudian responnya mereka menggunakan uh, artificial intelligence seperti ini untuk menjawab pertanyaanmu. Kira-kira kamu sebagai klien dan kamu sebagai anggota keluarga yang mau bertanya, responmu seperti apa Mbak Vanessa? Mungkin diterima masukannya kali ya, Pak. Cuman nggak yang 100% gitu loh. Nggak 100% maksudnya? Ya, eh, nggak yang 100% tuh dengan maksud kan itu nanti dikasih masukan gitu kan ya. Dikasih masukan terus respon kita ya tetap menerima tapi nggak yang percaya 100% gitu. Kalau ternyata itu sudah divalidasi sama perawatnya, jawabannya sudah betul, jawabannya sudah sesuai gitu. Jadi bukan perawatnya yang ngomong langsung, tapi yang ngomong langsung menggunakan AI seperti ini. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Ah, tetap baik, merespon dengan baik dan mengikuti sesuai dengan anjuran. Kalau setiap kamu, kan ada beberapa orang yang suka banget dengan telemedicine. Kalau setiap kali kamu bertanya, jawabannya menggunakan AI seperti ini, kamu bagaimana? Menurut saya juga kurang ya Pak ya, Kurang apa, Mbak? kurang leluasa aja. Karena menurut Oh, aku berkomunikasi hal seperti itu, apalagi tentang kesehatan tuh lebih kayak menyampaikan rasa gitu loh Pak. Jadi mending ke oke, manusia langsung gitu kayak oke, face to face gitu. oke, Saya juga sempat merasakan menggunakan bot. oke, Nah, kalau menggunakan bot itu kayak kurang akurat aja. oke. Nampak kayak Dan kurang, nggak marem ya kamu berarti sebagai klien juga ah, nggak marem. Oke. ya karena kalau menggunakan bot itu selain kurang akurat, ada juga kadang balesnya lama Hmm, kayak gitu. ya, ya. Tapi kalau misalnya ini perawat beneran, face to face seperti video call, tapi menggunakan aplikasi, kalau menurutmu bagaimana? Lebih setuju yang seperti itu, Pak. Oke, cuman jadi repot ya kalau kliennya Ya, kalau kliennya ada banyak, banyak. ada banyak Ya. terus wah harus bergantian nih video call Mm-mm. gitu. Ya, itu Iya. ya terima kasih Mbak Vanessa. Itu waktu itu sudah sempat kami pikirkan waktu pengembangan aplikasi
Gizi Nusantara ini. Ya, di aplikasi ini saat itu layanan edukasi itu bisa diberikan secara teks. Ya, teksnya itu ada pilihan waktu itu. Ya udah kita kembangin aja pakai bot. Nanti kalau muncul keyword A, B, C, D, E di dalam pertanyaan yang disampaikan, ya nanti responnya ini. Kalau dia tanya tentang obesitas, turun berat badan, muncul kata-kata tertentu, ya ada keyword-keyword tertentu yang muncul, nanti sistem sudah disetting untuk mengeluarkan jawaban seperti ini. Saat itu menggunakan seperti itu karena banyak banget waktu itu. Terus kemudian ada pilihan kedua, chat langsung dengan tenaga gizinya, chat langsung dengan dietitian-nya. Ya, jadi bukan dengan bot tapi chat langsung, ngobrol, chat langsung. Kemudian ada fitur juga yang ketiga adalah face to face langsung, tapi menggunakan aplikasi dengan tenaga gizinya ataupun dietitian-nya gitu. Saat itu seperti itu. Nah, tentu semakin layanannya menggunakan tatap muka, walaupun itu lewat aplikasi, tentu nanti biayanya jadi berbeda. Gitu. Kalau dengan bot, ketika chatbot gitu ya, itu masih gratis. Saat itu seperti itu kalau saya tidak salah. Ya, jadi memang Mbak Esti ini waktu itu juga menyampaikan ke saya, loh kok nggak dilanjutkan lagi, kenapa Mbak? Kaku, responnya malah jelek ya. Audiens itu malah tidak begitu suka. Walaupun materi yang disampaikan sama, walaupun responnya sama ketika saya ngomong sendiri, tetapi lebih suka ketika saya ngomong sendiri. Lebih tidak kaku, lebih fleksibel. Pun juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu akan langsung lebih direspon dengan bagus. Ya, saya membayangkan teman-teman sekalian di masa depan nanti peran dosen diganti oleh AI. Ya, di mana kalian mungkin ya di masa depan lagi, di masa depan nanti misalkan ikut kuliah online seperti ini, kemudian yang ngomong itu adalah robot, yang ngomong adalah sistem, ya, di mana sistem tersebut sudah saya setting sebelumnya. Oh, nanti ngasih mata kuliah tentang ini, gitu. Maka robot akan ngomong, rekan-rekan sekalian, bla 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 bla, dengan intonasi yang stagnan, yang mungkin seperti yang tadi disampaikan atau diterima seperti ini. Ya, barangkali teman-teman jadi, aduh kok aku diajar oleh robot ya, gitu. Mungkin ke depan akan juga bisa sampai tahap seperti itu. Tetapi saya tadi sepakat juga dengan Mbak Vanessa, ya ada beberapa hal lain yang barangkali tidak bisa atau sense-nya kita ngomong dengan orang, bahkan ketemu itu berbeda dengan lewat layar handphone gitu ya. Termasuk kuliah kita hari ini, saya betul-betul merasakan, saya betul-betul minta maaf ketika tidak bisa hadir secara langsung di kelas, karena hadir di aplikasi, lewat media Zoom, itu sense-nya berbeda dengan ketika kita hadir bertatap muka secara langsung di ruang kelas. Itu berbeda. Walaupun saat ini saya lagi ngomong tidak pakai bot ya, saya ngomong secara langsung, tetapi ada lebih berbeda, gitu ya, ada sense yang berbeda. Ya, tapi kita arahnya mau ke sana nih, permasalahannya ke sana nanti ke depan, semakin banyak menggunakan teknologi. Dan saya yakin pun juga di gadget kalian masing-masing hampir pasti paling tidak ada satu jenis fitness app. Teman-teman yang suka nge-gym, teman-teman yang lagi suka olahraga gitu ya, teman-teman yang suka memonitor berat badan kalian, memonitor, oh saya sudah jalan kaki 10 km nih dalam 4 hari ini gitu. Dari kos ke kampus, balik lagi atau main dan mana sudah pakai sepeda dan yang lain. Barangkali teman-teman banyak yang menggunakan fitness app. Ini juga salah satu terobosan terbaru di mana sebelumnya tidak pernah ada di handphone itu merecord rekam medis atau merecord informasi data diri. Saat itu ya beberapa waktu lalu ketika saya kuliah di Portugal, teman saya sakit. Teman saya sakit dan karena dibawa ke rumah sakit, orang nggak tahu ini dia sakit apa, obatnya apa, karena dia tidak bisa diajak ngomong saat itu karena pingsan. Sakit apa, obat apa, dari riwayat apa kita nggak ngerti. Nah, maka
kita coba buka handphonenya. Nah, di handphonenya ada aplikasi kesehatan, gitu ya. Nah, dan di situ record medisnya itu ada, sehingga semua pelayanan kesehatan saat itu sudah berdasarkan ini aja. Oh ternyata dia punya alergi ini, oh ternyata dia punya ini, punya ini, punya ini. Gitu. Nah, jadi kalau di handphone teman-teman ada aplikasi kesehatan, aplikasi untuk fitness dan yang lain, silakan itu bisa dimanfaatkan karena bisa jadi nanti ketika kita di jalan gitu ya ada sesuatu hal, nah, orang bisa membantu kita melalui riwayat yang tertulis di dalam aplikasi tersebut. Atau ini wearable devices. Jadi ketika ada Internet of Things, semuanya serba terhubung dengan internet. Semuanya serba terkoneksi dan semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain, gitu ya. Teman-teman, saya yakin banyak dari kalian yang sudah menggunakan smartwatch. Apapun mereknya, ya itu nampak bisa memunculkan, oh saya sudah berjalan berapa jauh ya. Tidak bisa menghitung tadi, ya sudah pakai smartwatch-nya, sudah terpasang ke GPS, terhubung ke internet, sudah bisa dikaitkan, oh berapa kilometer, berapa ribu langkah yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Kemudian juga ada beberapa gadget yang bisa mengukur tekanan darah, denyut nadi, gitu ya. Padahal kalau tekanan darah, nadi, bahkan suhu, denyut jantung, itu kan tanda-tanda vital yang teman-teman keperawatan pelajari secara komprehensif ya di kampus. Mengukur manual ya pakai tensimeter, kemudian pakai stetoskop dan yang lain ya diukur betul gitu ya. Pakai oksigen meter ya, oximeter gitu. Semuanya diukur dengan sebaik mungkin ada gold standarnya. Tidak dengan dipasang gelang. Ya, saya membayangkan ketika teman-teman di kampus nanti sudah nggak usah diajari memeriksa tekanan darah pakai alat gitu. Tidak usah diajari menghitung denyut nadi, tidak usah. Udah dipasangi aja gelang gitu. Dipasangin saja sama smartwatch, dipasangin saja sama apa namanya sabuk khusus misal seperti itu. Nanti biar dibaca secara otomatis. Sampai hari ini kok sepertinya tidak, ya. Jadi menurut pandangan saya pribadi ini pendapat saya bahwa munculnya denyut jantung, munculnya suhu badan, munculnya nadi, munculnya tekanan darah di dalam wearable devices yang ada di dalam pakaian kita, ya mulai dari kacamata, jam, gelang, ataupun apapun itu, bahkan di handphone, itu mungkin perlu diragukan kebenarannya. Karena mosok memeriksa suhu menggunakan termometer yang nempel di kulit pergelangan tangan. Ya, padahal pengukuran suhu ada beberapa titik tertentu yang dianggap lebih valid, lebih akurat. Nah, jadi walaupun di gadget yang mungkin kalian punya gitu ya, saya yakin ada banyak teman-teman yang punya itu menampilkan tanda-tanda vital itu belum tentu ya, belum tentu itu akurat menggambarkan tanda-tanda vital sesungguhnya pada diri kita ya. Ya, walaupun muncul angka belum tentu itu angka yang sesungguhnya gitu ya, karena memang perlu ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, ini juga teman-teman, ini kalau mungkin lebih relate buat teman-teman yang di gizi. Ya, selama ini teman-teman sekalian, kita kalau di gizi itu mau menghitung sarapan pagi kita ini sebenarnya berapa kalori sih? Sudah berapa kalori sih? Vitamin mineralnya sudah berapa sih? Ada berapa sih kandungan gizinya di dalam makanan di piring saji saya gitu. Nah, selama ini kita menggunakannya adalah ya ditanya, diukur. Diukur nasinya berapa? Oh, itu satu centong nasinya. Berapa? Diukur, dicoba ditimbang. Oh, 150 gram. Oh, maka karbohidratnya sekian, proteinnya sekian, energinya sekian. Oh, itu ada ayam. Ayam bagian apa? Paha, dada, kepala, atau yang lain. Oh, sayap. Oh, ya sudah. Berapa gram? Nah, nanti, oh itu kalorinya sekian, lemak proteinnya sekian. Buahnya apa? Apel. Berapa gram? Apel jenis apa? Warnanya apa? Berapa gram? Coba ditimbang. Oh, kalorinya sekian. Masih manual.
Ya ada sistem digitalnya memang menggunakan aplikasi untuk menghitung gitu ya, untuk mempermudah. Tetapi semuanya masih harus secara manual satu persatu. Ya, satu persatu diukur, satu persatu ditimbang untuk bisa tahu berapa kandungan gizinya. Tapi sekarang itu tidak lagi seperti itu. Ya, ada aplikasi yang bisa mengestimasikan atau mengira-ngira berapa kandungan gizi di dalam suatu makanan hanya dengan difoto saja. Jadi silakan difoto makanannya gitu. Difoto nanti biar sistem yang akan menganalisis, oh itu nasi. Oh nasi segitu, maka sekian gram, maka sekian kalori, maka sekian karbohidrat. Oh itu ada capcay. Wah kalau dilihat dari kamera ada sayur kubisnya, oh ada wortelnya, oh ada sawinya dan yang lain. Oh itu nampak sekian sekian sekian. Oh maka volumenya seperti ini. Oh kalorinya sekian. Oh itu ada telur, telurnya direbus. Ada 1,5 telur, 1,5 butir telur. Setengah butir telur itu segini, 1 butir telur segini. Jadi tenaga gizi di masa depan ketika menggunakan artificial intelligence ya itu cukup memfoto, mungkin pakai handphone atau mungkin pakai kamera di gadgetnya lain gitu ya. Silakan nanti biar aplikasi yang akan menganalisis, oh itu kalorinya sekian, kandungan gizinya sekian. Tapi apakah betul? Apakah benar? Nah, kita nggak tahu. Apakah nanti tergantung sama pencahayaan atau tidak? Kalau agak remang-remang, bisa jadi interpretasinya nggak sesuai. Harus berapa sentimeter dari makanan cara ngambil fotonya. Nanti kalau terlalu jauh, dianggap kecil. Kalau terlalu dekat, nanti kegedean. Gitu. Jadi, apa namanya? Sebenarnya teknologi mempermudah, tujuannya mempermudah kita di dalam bekerja, ya dan semuanya serba digital dan ya benar-benar mempermudah sekali jepret jadi. Tetapi ya tadi mungkin masih butuh begitu banyak validasi untuk meyakinkan jawabannya ditampilkan oleh sistem bot ataupun oleh AI itu sudah betul atau tidak. Ini kemudian adalah terkait dengan manajemen mikrobiota. Teman-teman sekalian mungkin dari kalian pernah dengar tentang istilah happy tummy, happy me, ya. Ketika perutmu bahagia, jiwamu bahagia gitu ya. Jadi perut yang bahagia akan membawa mental health yang optimal juga. Jadi bukan perut kita bahagia itu perut makan yang perut yang seperti apa, tetapi ada apa di dalam pencernaan kita ya. Di dalam usus kita itu ada yang namanya probiotik, ya, ada mikrobiota, ada apa namanya bakteri-bakteri yang memberikan manfaat positif buat kita. Bakteri tersebut bukan diri kita, bakteri tersebut bukan bagian dari organ kita, tapi bakteri tersebut menumpang hidup di dalam tubuh kita. Ketika kita memberi, ketika kita makan dengan sehat, dengan cukup prebiotik, dengan cukup bergizi, nah maka kita seakan-akan memberi makan juga kepada bakteri-bakteri tersebut. Maka bakteri-bakteri yang baik akan tumbuh dan bakteri-bakteri baik tadi akan menghasilkan zat-zat tertentu yang ketika itu dikeluarkan, tubuh kita akan menerimanya dan memberikan dampak ke kesehatan kita. Ya, jadi kalau buat ini walaupun ngomongnya makanan, tetapi ini ke kesehatan secara umum. Ya, teman-teman keperawatan juga kalau mau mengkaji lebih lanjut bagaimana hubungan mental illness seseorang dengan kesehatan pencernaannya. Bisa jadi orang-orang yang stressful, mood swing, ya, terus kemudian kurang sehat secara fisik, gampang sakit, bisa jadi kesehatan pencernaannya jelek, ya karena apa yang kita makan itu pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan pencernaan akan mempengaruhi mental illness, akan mempengaruhi kesehatan secara umum, ya. Jadi ada istilah gut and brain axis. Jadi hubungan antara otak sama perut itu ada gitu ya. Jadi itu dimediatori oleh mikrobiota. Jadi kalau teman-teman mau tertarik ambil
topik soal ini nanti di skripsi kalian itu di dunia luar ya sedang sangat dikembangkan ini soal probiota ya, soal probiotik itu sangat lagi menjadi trending. Kalau teman-teman saya di Eropa, di Jerman dan di Belanda, fokus penelitian mereka semuanya sedang pengembangan mikrobiota. Ya, seseorang itu harus makan apa sih? Seseorang itu harus mengonsumsi probiotik apa sih? Yang nantinya probiotik tersebut bisa mendukung kesehatan. Hampir semua penyakit, ya, diabetes, kanker, kejiwaan tadi gitu ya, jantung, obesitas, hipertensi, itu semuanya termasuk infeksi-infeksi itu semuanya berkaitan dengan mikrobiota. Ya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang bagus. Gitu. Bahkan kalau teman-teman mungkin ingat ya, kalian ketika kena COVID waktu itu, coba minum susu beruang gitu ya. Nanti sembuh loh, sampai ada borong susu beruang saat itu ya, 2-3 tahun lalu. Padahal susu beruang tidak mengandung probiota. Ya, tetapi ya karena gimmick pasarnya luar biasa bagus, ya dianggap itu mengandung mikrobiota yang membantu kesehatan pencernaan. Padahal kalau mau ya bukan merek itu, ada merek-merek lain yang memang mengandung probiotik. Ya, tapi kalau susu beruang, tapi itu adalah susu apa? Gambarnya beruang, iklannya naga, tapi isinya susu sapi. Nah, itu kalau saya tidak salah itu tidak mengandung probiotik. Ya, tetapi hanya susu biasa, susu fermentasi, pasteurisasi susu biasa. Ya, nah itu juga waktu itu kita sibuk mengonsumsi atau membeli itu untuk mencegah kita terkena COVID ataupun orang yang kena COVID bisa segera pulih. Ya, itu. Terus ini, teman-teman, saya yakin kalian juga menyadari bahwa presiden terpilih yang terbaru gitu ya, Bapak Prabowo dan Gibran itu mencanangkan program kemarin gitu ya, makan siang gratis. Kemudian diubah, direvisi kalau saya tidak salah menjadi makan pagi bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Ya, nanti semua anak sekolah di Indonesia, tidak peduli swasta, negeri, SD, SMP, SMA gitu, kecuali mahasiswa, ya. Jadi kalian nggak dapat, itu semuanya akan mendapatkan makanan setiap pagi dari awal masuk sekolah sampai lulus, nah, gitu ya. Setidaknya 5 tahun karena pemerintah presiden itu kan 5 tahun. Nah, kalau proses programnya berjalan terus ya itulah yang terjadi. Nah, tidak mungkin pemerintah punya dapur besar, satu dapur besar terus kemudian ditransferkan semuanya, tidak mungkin. Sehingga membutuhkan begitu banyak apa namanya organisasi, begitu banyak orang-orang, begitu banyak bagian yang berkontribusi di situ, sehingga orang misalnya ini adalah makan siang untuk makan pagi untuk anak sekolah. Munculnya makan pagi untuk anak sekolah ini bergantung luar biasa banyak dengan berbagai macam orang yang terlibat di dalamnya, dan itu berbeda-beda. Ya, misalnya dari contoh dari depan, sekarang ini saya bukan mempromosikan program ini ya, tetapi hanya untuk membuat kita menjadi lebih aware dengan program dari pemerintah atau wacana atau isu yang sedang terjalin di Indonesia ataupun di global. Saya ajak teman-teman untuk berpikir kritis. Ya, misalkan sekarang ini area persawahan mulai banyak dibangun sebagai perumahan, sebagai pabrik, sehingga area sawah, area industri, area produksi tanaman untuk pangan itu makin lama makin sempit. Tahukah kalian di era 2007, 2006 gitu ya, kampus kita di Pringwulung itu cuma satu doang itu gedungnya. Kanan kirinya itu dari selokan sampai selatan itu semuanya sawah semuanya. Itu belum ada 20 tahun toh. Itu semuanya saat itu masih sawah. Tapi sekarang semua sudah jadi kos-kosan, sudah jadi rumah, jadi hotel, jadi kafe gitu. 20 tahun belum 15 tahunan yang lalu itu masih berupa sawah. Tapi sekarang sudah padat. Ya, artinya apa? Barangkali di tempat lain juga sama. Jarang kita lihat rumah dibongkar jadi sawah, adanya sawah dibongkar jadi rumah.
Nah, sehingga area persawahan jadi sempit. Ketika nanti program ini berjalan dengan optimal, maka kebutuhan beras akan tinggi. Pasti akan tinggi. Kebutuhan kentang, kebutuhan ini itu. Ya, mungkin ke depan bisa pakai impor, mungkin. Tetapi kemungkinan besar, petani akan lebih memperluas wilayah sawahnya. Ladang-ladang kosong akan dialihfungsikan jadi sawah. Sehingga akan semakin banyak area persawahan baru akan muncul, ya, selain impornya mungkin juga akan meningkat gitu ya. Nah, ketika sawahnya muncul, terus permintaannya banyak, maka bisa jadi penggunaan pupuk-pupuk tertentu akan lebih optimal. Biji-biji tertentu yang lebih sehat, lebih cepat panen juga akan digunakan. Aneka macam pengolahan pasca panen semuanya akan muncul. Kenapa? Ya karena ada permintaan luar biasa besar untuk mensuplai makan pagi gratis untuk semua anak sekolah. Kemudian beras-beras dari petani ini akan dikelola oleh Kanita. Kayak kemarin ngomong sama yang mengelola Kanita karena tahun lalu sebelum saya sekolah, yang mengelola Kanita masih saya, tapi kalau sekarang sudah diganti sama Bu Dani Prima. Nah, saya ngomong kemarin sama Bu Dani Prima, apakah kamu sudah siap menerima tender dari Prabowo? Gitu. Loh, emang sudah dibuka? Loh, catering ini, karena saya sekolah ya, jadi sedang praktek gitu ya di salah satu catering besar. Catering ini sudah rapat loh dengan pemerintah yang baru loh. Ada staf ahlinya datang loh untuk memberikan tender 2.000 paket nasi setiap pagi untuk 1 tahun pertama ini 2.000 loh. Kan kita nggak tahu gitu. Nggak tahu. Hasil ini menjadi wacana baru nih di pimpinan. Nah, semoga nanti ketika ada kegiatan makan pagi gratis ini, catering kita di Stikes ini juga akan terlibat di dalamnya. Kemarin ketika saya membaca koran gitu ya, Gibran menyampaikan nanti program ini kalau berjalan, warteg-warteg, warmindo, catering-catering, UKM-UKM di desa, di kota, semuanya industri makanan kecil ataupun besar, rumahan ataupun yang dikelola oleh warga, semuanya akan bekerja bareng. Semuanya akan terlibat di dalam penyiapan makanan pagi untuk anak sekolah. Gitu. Jadi akan banyak sekali nanti rumah-rumah yang akan mensuplai program itu. Nah, tentunya akan dipilih mana-mana rumah catering, industri pangan, warteg ataupun warung-warung yang lain yang dijamin kebersihannya, ya, dijamin tersertifikasi halal, tersertifikasi layak sehat, higien sanitasinya terjaga. Untuk apa? Ya untuk bisa menyediakan makanan yang bergizi dan aman untuk anak sekolah. Tentu anak sekolahnya banyak, cateringnya ada di Pringgulung, tentu butuh logistik, butuh disimpan, butuh ditransportasikan, distribusikan. Sehingga satu program saja itu melibatkan luar biasa begitu banyak orang-orang di dalamnya. Itulah yang disebut dengan blockchain teknologi. Dan itu nanti akan menjadi sesuatu yang baru nih dalam tahun depan ya, Oktober Prabowo akan dilantik. 5 tahun ke depan ini akan menjadi sesuatu hal yang baru. So, teman-teman, ini tidak memutus hanya gizi saja. Teman-teman keperawatan bisa terlibat di dalam ini juga gitu ya. Karena untuk sertifikasi dan yang lain itu kesehatan secara umum. Ya, jadi siap-siap akan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu muncul barangkali ketika kalian nanti sudah lulus. Gitu ya. Nah, ini tadi sekilas beberapa tentang wacana hal-hal yang baru. Mungkin beberapa teman-teman belum pernah dengar sebelumnya tentang yang saya sampaikan tadi di depan. Atau barangkali sudah pernah mendengar tetapi belum begitu mendalaminya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu semuanya adalah sesuatu yang novel, sesuatu yang baru. Ya, tapi apakah novelty adalah benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya? Nah, tentu belum tentu. Karena bisa jadi novelty itu sebelumnya sudah ada, hanya saja belum sempurna, hanya saja masih banyak kelemahan sehingga ada program baru, proyek baru, kegiatan baru
ya, produk baru untuk memperbaiki yang lama. Itu termasuk novelty, ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu juga termasuk novelty. Ya, tetapi kalau kopas ya itu bukan novelty. Tetapi kalau ada terus kemudian apa namanya dikembangkan lebih baik, ya itu bisa disebut sebagai novelty juga. Ya, sesuatu yang tidak biasa juga karena memang eh, ada kegiatan baru yang bukan sesuatu yang konvensional, tradisional atau yang sudah eh, umum di masyarakat itu belum tentu, ya. Bisa jadi lumrah di masyarakat tetapi belum dikembangkan dengan baik gitu, atau yang memang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti ketika kuliah Zoom, ya, kuliah seperti ini tetapi teman-teman ada di 4-5 tahun yang lalu, ini menjadi sesuatu yang sangat baru, tidak biasa. Tapi kalau bicara tentang Zoom di era sekarang ini ya sudah biasa karena kita sudah terbiasa dengan Zoom, jadi bicara tentang Zoom bukan sesuatu yang novelty lagi, gitu ya. Nah, ini istilah novelty dari Oxford, kamus Oxford, jadi bahwa novelty adalah bagaimana sesuatu itu menjadi baru, berbeda, dan menarik. Kalau tidak menarik, tentu orang tidak akan menggunakan, tidak akan memanfaatkannya. Jadi percuma saja baru, gitu ya, novelty. Nah, kenapa kita harus butuh sesuatu yang baru? Ya, kalau saya ini kebetulan nanti siang saya akan menguji skripsi, tapi saya secara daring ya karena masih ada di rumah sakit hari ini. Saya akan selalu tanya, di proposal penelitianmu ini apa yang baru? Apa kebaruan? Apa novelty dari idemu? Karena bisa jadi idemu sudah pernah terlintas di usulan orang lain, sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kamu aja nggak tahu gitu. Saya selalu akan tanya itu. Kenapa? Karena ya janganlah kita membuat duplicate, bahwa bahwa program atau usulan itu sudah pernah ada sebelumnya, kita kok meniru. Nah, kalau memang mau silakan diperbaharui, silakan diperbaiki dari yang pernah ada sebelumnya. Itulah muncul kebaruannya gitu. Dan kita butuh kebaruan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya, kalau solusinya sudah ada ya ya masalahnya masih ada, bisa jadi solusi yang ada sebelumnya itu tidak optimal gitu ya. Nah, ini butuhnya novelty di dalam, kalau saya pribadi ketika bertanya ketika ujian skripsi. Nah, ada istilah juga FOMO, FOGO, FONO gitu ya. Fear of missing out. Jadi kalau kita nggak update itu kok kayaknya khawatir gitu ya, kita ketinggalan ketinggalan berita gitu misalkan, atau ketinggalan tren tertentu. Kemarin saya mengistilahkan FOMO itu kayak misalnya eh, terjadi gempa gitu ya. Ini yang tipikal orang FOMO itu, kalau ada gempa, tiba-tiba misalnya gempa, cek gitu ya. Wah, semua langsung buka sosmed, semua langsung update WhatsApp, statusnya gempa gitu. Nah, satu itu. Nanti 5 menit berikutnya semuanya akan update yang sama, menampilkan foto screenshot dari BMKG di mana sih titik gempanya, seberapa besar sih magnitudenya, seberapa berdampak lah. Semuanya akan mengupload sesuatu yang sama, seakan-akan sayalah yang pertama kali menyantumkan. Kamu belum tahu, nih tak kasih tahu. Seakan-akan seperti itu. Ketika kita tidak melakukan itu, kok kayaknya ada yang kurang ya. Nah, gitu. Jadi kita seakan-akan belum bisa lepas dari gadget, belum bisa lepas dari keinginan kita untuk aktualisasi bahwa saya lebih tahu, saya sudah tahu, dan saya pertama tahu. Kamu harus tahu dari saya, gitu. Jadi itu adalah istilah FOMO ya, teman-teman. Ikut-ikut. Jadi kalian kalau memang sudah sampai tahap itu, bisa jadi ini ada salah satu gangguan. Ini juga menjadi sesuatu yang baru, di mana sebelumnya kita nggak sampai kayak gitu. Saya punya handphone itu sejak kelas 2 SMP. Ya, hadiah ulang tahun saya saat itu 2 SMP. SMP saya itu sudah lama banget ya, 2000, 2002, 2001, 2002 itu 20 tahun yang lalu saya sudah pertama kali pegang handphone saat itu.
Tidak ada paket data, adanya SMS dan pulsa. Setiap SMS itu saat itu 350, jadi hemat banget. Jangan sampai mahal, maaf, jangan sampai sering-sering SMS gitu. Ya, kemudian kenal paket data di handphone itu ketika sudah SMA, ya, ketika sudah SMA itu 2004, 2005 itu ada paket data. Saya ingat sekali dulu beli paket datanya 250 megabyte sama 125 megabyte. Itu harganya sekitar 15 ribuan. Jadi dikit banget ya 250 megabyte. Tapi waktu itu karena konektivitasnya masih belum begitu banyak, sehingga ya kita jarang pakai handphone. Nah, waktu itu sosial medianya baru ada Friendster. Sekarang sudah nggak ada Friendster. Ya, digantikan setelah Friendster waktu itu ada Facebook pertama kali 2008-2007. Saya kenal Facebook 2008-2007. Nah, itu pun ya sudah, kita nggak melulu ada di depan sosial media. Berbeda dengan sekarang. Handphone tidak bisa lepas dari kita karena begitu banyak sosial medianya. Sehingga kalau kita kehilangan kehilangan momentum untuk mengikuti update aja, kita merasa kok kayaknya aku ketinggalan banget nih gitu. Itu sudah masuk ke FOMO, sesuatu yang baru di mana sebelumnya walaupun sama-sama handphone ada sosial media tetapi perilakunya berbeda betul. Ada juga FOGO. Ketika teman-teman barangkali pergi sendirian nonton gitu ya. Kemudian juga nonton konser, nonton bioskop atau makan kok sendirian, itu nampaknya ada sesuatu yang kurang, sehingga mendingan saya di rumah saja karena merasa aman di rumah, atau paling tidak ngajak teman. Ketika teman-teman apa namanya makan sendiri, nonton sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah bagi diri kalian. Nah, itu mungkin menjadi juga istilah fokus. Fono juga sama saja. Kalian masih merasa bahwa 2019 awal itu menjadi sesuatu hal yang ya April atau Maret 2019 itu menjadi sesuatu hal yang akhir dari rasa sukacita, karena setelah 2019 April sampai hari ini barangkali ada begitu banyak adjustment, penyesuaian-penyesuaian yang kalian tidak rasakan lagi kebebasan atau sukacita seperti sebelumnya. Nah, itu fono ya. Kita belum bisa keluar dari zona nyaman dan masuk ke pandemi seperti ini. Nah, kebaruan tadi, novelty tadi muncul karena ada keresahan. Kalau teman-teman melihat ya, saya untuk informasi saja, 2020 ketika pandemi benar-benar melanda Indonesia, khususnya Yogyakarta saat itu, Stikes saat itu langsung mengambil keputusan tidak ada kuliah secara luring, tidak ada. Jadi kuliahnya stop, benar-benar stop. Dengan daring, wah waktu itu bingung, daringnya mau pakai apa? Daringnya dengan apa? Bagaimana daringnya? Gitu. Mau pakai aplikasi apa dan yang lainnya. Saat itu ada kegalauan seperti itu. Sehingga muncullah ide, muncullah penerapan baru, muncullah sesuatu budaya yang baru. Namanya waktu itu belum pakai Zoom kita teman-teman sekalian ya. Kita waktu itu masih pakai yang gratisan. Apa ya waktu itu ya? Eh, webinar apa ya namanya? Ada aplikasi tertentu. Mohon maaf saya lupa namanya, tapi eh, ada apa ya? Saya lupa betul namanya. Tetapi waktu itu tidak lagi Cisco ya. Itu tidak lagi dipakai. Ada beberapa aplikasi yang hanya kita coba. Pada akhirnya Stikes mengambil kesimpulan sudah pakai Zoom saja. Nah, penggunaan Zoom saat itu dianggap sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak pernah dilakukan. Dan muncul karena ada permasalahan tertentu yang harus segera diselesaikan. Kita nggak mungkin kuliah secara luring. Kita nggak mungkin kuliahnya dengan WhatsApp. Saat itu teman-teman sekalian, yang dilakukan, saya pribadi gitu ya, saya merekam diri saya sendiri ngomong di depan laptop, kemudian rekaman tersebut saya upload di YouTube. Sampai sekarang itu masih ada. Ya, jadi teman-teman yang di GISI 2018 waktu itu merasakan betul kuliahnya bukan dengan Zoom yang di-record, tetapi saya menggunakan screen recorder. Jadi laptopnya sampai 5 jam untuk converting. Wah, gede banget filenya saat itu. Ya, itu digunakan ya untuk
untuk mengatasi masalah, saya belum bisa memberikan kuliah secara langsung. Beberapa dosen yang lain PPT bersuara, ya, PPT bersuara, ataupun juga WhatsApp. Jadi kuliahnya lewat WhatsApp, Ulwap. Itu apa namanya? Begitu banyak ide-ide muncul saat itu, gitu ya. Sehingga kita mencari apa ya jawabannya ketika belum tersedia alternatifnya seperti apa. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman masih ada dosen yang kuliah WhatsApp, PPT bersuara, ya atau screen recorder tadi, gitu ya. Itu artinya udah ketinggalan zaman karena sekarang sudah ada pakai Zoom, ya, bisa direcord, recordingnya aja yang bisa disiarkan, gitu ya. Atau orang bisa kok ikut kuliah di situ, gitu. Jadi itulah yang dulu dianggap baru dan update belum tentu disebut novelty untuk saat ini, gitu ya. Jadi novelty itu harus akan terus-menerus itu ada. Nah, bagaimana biar bisa diterima? Ya tentu ide, proyek, program, kegiatan yang kita mau sebut sebagai novelty ya bisa menyelesaikan masalah dan bisa diakui bahwa sebelumnya memang belum ada solusi untuk itu. Itulah novelty. Nah, gitu ya, dan eh, bisa jadi novelty juga apa melestarikan kemampuan pemecahan masalah. Jadi kalau sebelumnya ada masalah seperti ini digunakan kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, terus kemudian kalian membuat perbaruan dari situ, itulah juga novelty. Saya ngasih contoh teman-teman yang sebut dengan novelty kalau di bidang yang ada di Stikes, ya. Di 2018 kemarin, saya membuat ide penelitian saat itu bahwa melihat hasil Riskesdas 2018, kok semakin banyak orang diabetes. Ya, semakin banyak orang diabetes. Di sisi yang lain, teman-teman di Amerika itu mereka diet untuk diabetesnya itu mereka menggunakan snack bar. Ya, jadi ada ada olahan makanan-makanan tertentu berbentuk seperti snack bar, gitu ya, yang digunakan untuk orang diabetes. Tapi di Indonesia belum ada sebelumnya. Selama ini orang diabetes ya dietnya dia diabetes, snacknya nanti ini. Tidak ada yang pernah membuat untuk snack bar. Waktu itu saya mencoba untuk kembangkan snack bar yang ada di Amerika untuk masalah diabetes di Indonesia. Tapi snack bar di Amerika bahan bakunya chia chia seed gitu ya. Terus kemudian ada biji-bijian, granola, dan barangkali produk-produk tersebut, bahan makanan tersebut tidak familiar untuk lidah orang Indonesia. Tidak selalu ada di toko-toko atau warung di sekitar masyarakat. Sehingga saya punya ide bagaimana bikin snack bar tetapi menggunakan bahan makanan yang ada di sekitar kita. Saat itu saya menggunakan dari umbi ganyong dan saya menambah dengan daun daun kelor. Saya bikin sebagai snack bar untuk orang diabetes. Itu saat itu di 2018 dianggap sebagai suatu terobosan yang baru, novelty, karena belum pernah ada sebelumnya di Indonesia khususnya, dan memodifikasi untuk lebih eh, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, walaupun ide dasarnya adalah sudah ada dari Amerika, gitu. Nah, puji syukur saat itu novelty program tersebut sampai mendapatkan hibah dari pemerintah. Saya presentasikan juga di forum level Asia, ya. Kemudian juga hari ini saya masih mengurus itu untuk menjadi hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Jadi perjalanannya panjang untuk menjadi sesuatu hal yang menarik terkait dengan novelty tadi. Teman-teman yang keperawatan juga tentu bisa mengembangkan sesuai dengan kompetensi kalian. Bagaimana membuat produk layanan yang baru, yang novel, gitu, yang membantu menyelesaikan masalah sebelum yang ada, tetapi masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh solusi-solusi yang sudah pernah ada. Gitu. Jadi bisa jadi itu bisa dikembangkan. Misalnya contohnya ya, di Stikes itu kan teman-teman keperawatan banyak yang mengembangkan terapi komplementer
ada yang jago hipnoterapi, ada yang jago bekam, ya, ada yang jago terapi akupuntur, terapi akupressure, terapi pijat, massage itu kan ada nih. Gitu. Nah, tetapi apa sih bedanya massasmu dengan massas refleksiologi, massasmu dengan massas yang ada di shiatsu atau massas di penyedia pijat-pijat yang lain gitu, atau hipnoterapimu apa sih bedanya dengan hipnoterapi dari tempat lain? Kalau memang sampai ketemu sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru gitu ya, bisa jadi itu adalah novelty dan bisa dikembangkan juga gitu ya. Nah, ini adalah tadi saya sudah sempat sampaikan ada begitu banyak cara untuk mencari kebaruan. Ingat teman-teman, walaupun kalian baru semester 2, ya, kalau nanti ada senior kalian ujian untuk usulan proposal penelitian ya semester 8 atau semester 7, silakan hadir. Kalian akan melihat bahwa ide-ide mereka ada aja, ide-ide baru, di mana setiap tahun mereka meneliti, mengembangkan program-program baru, kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi silakan hadir untuk bisa tahu bahwa oh ternyata bisa ya bikin ini, bikin itu, atau mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya, tetapi menjadi sesuatu yang lebih 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 bagus lagi, gitu. Itulah kebaruan. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan jenis-jenis novelty itu yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dikembangkan sebelumnya. Itu juga disebut invention, penemuan, gitu. Belum pernah ada sebelumnya, kamu bikin sesuatu yang baru. Itulah novelty, invention. Tapi yang kedua, novelty improvement, seperti yang saya lakukan tadi. Sebelumnya ada terkait dengan snack bar untuk diabetes, tapi di Amerika dengan bahan-bahan yang untuk orang Amerika. Diterapkan untuk orang Indonesia belum tentu cocok, sehingga ada kelemahannya, gitu ya. Kalau mau diterapkan di Indonesia, maka butuh bahan-bahan baru yang belum pernah dikembangkan sebelumnya. So, saya melakukan novelty di improvement. Kemudian juga ada refutation, di mana novelty yang kita lakukan adalah mencoba menjawab, mencoba untuk menyanggah, mencoba untuk melawan temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Misal, ya, snack bar yang saya buat ternyata, ini contohnya ya, misalkan saja, ternyata tidak begitu optimal untuk orang dengan diabetes, atau hanya bagus untuk orang diabetes kadar tertentu saja, gitu. Sehingga perlu produk lain untuk bisa menggantikan produk tersebut, gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk melawan atau menyanggah. Jadi misalnya kalian punya dosen ya, Bu Anjarina itu ya, dia jago di massage gitu ya, abdominal massage untuk konstipasi. Wah, ternyata kalian menemukan penelitian terbaru bahwa abdominal massage itu justru bikin konstipasi, misalkan ya, misalkan. Sehingga harusnya bukan abdominal massage, tapi apa ya, misalkan massage di bagian punggung, bukan abdominal di bagian punggung. Misalkan ini cuma contoh aja. Maka kalian menyanggah temuan sebelumnya. Itu juga termasuk sebagai sesuatu yang novelty. Sehingga temuan sebelumnya akan gugur. Temuan sebelumnya akan selesai ya masa edarnya, digantikan sama penemuan yang baru. Nah, ini ekosistem. Ya, teman-teman yang pakai iOS tentu sedang menunggu update ke iOS 18. Gitu ya. Nah, akan ada banyak sekali hal-hal baru gitu. Nah, kalian bisa bayangkan, saya mencoba menganalogikan seperti sistem di Apple seperti ini, di mana handphone berhubungan dengan Apple TV, berhubungan dengan MacBook, Mac Air yang kalian punya, berhubungan dengan iWatch yang kalian pakai, berhubungan dengan iTunes, iPod, TV, dan smart home misalnya, kalian sudah punya itu misalnya. Ini semuanya menjadi ekosistem yang baru, ekosistem tersendiri yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Semuanya saling terkait antara program satu dengan program yang lain. Handphone kalian adalah laptop kalian.
Laptop kalian ketinggalan nggak apa-apa, karena bisa diakses datanya lewat handphone. Semuanya ketika ada dalam satu ekosistem. So, saya mau menganalogikan teman-teman keperawatan dan gizi ini sebagai ekosistem kesehatan, di mana gizi bisa bekerja sama dengan keperawatan, keperawatan bisa bekerja sama dengan gizi. Untuk apa? Untuk membuat sesuatu hal yang baru di masa depan nanti, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang kita bisa temui di lapangan nanti. So, jangan gerak sendiri. Kalian punya punya misalnya ambil contoh, kalian punya iPhone tapi cuma iPhone doang, atau punya iWatch aja, ya tidak akan berdampak optimal untuk dipakai uh, uh, kegunaannya. Padahal di situ dia butuh atau dia bisa mendukung sistem lain jika kalian punya. Jadi kalau kalian punya HP-nya, punya laptopnya, punya device yang lain, ya ini cuma contoh aja ya. Tentu kinerja kalian akan lebih optimal. Tentu kalian lebih bisa merasakan bahwa oh ini ternyata setiap gadget walaupun berbeda-beda, mereka saling terkoneksi dan mendukung ke ekosistem yang baru, ekosistem yang bagus banget. Ya teman-teman, itulah analogi untuk teman-teman kesehatan di sini. Gizi sama perawat jangan cuma duduk bersamaan dalam kuliah saja, tetapi dalam pekerjaan nanti, dalam tugas-tugas, ayo kolaborasi bareng. Di era 4.0, kalian sudah harus familiar dengan teknologi. Di era 5.0, society 5.0, teknologi yang kalian gunakan digunakan bareng-bareng untuk kemanusiaan. Ya, gizi sama keperawatan perlu bekerja bareng. Ya, dan tahun 2-3 tahun lagi akan ada program studi baru. Kalian bisa berkolaborasi juga dengan mereka nanti, kelak ya, di pekerjaan ataupun di dunia kuliah. Ini yang ringkasan untuk hari ini. Ya, silakan lakukan novelty sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebagai mahasiswa tentu perlu menyiapkan novelty-nya. Nah, bisa saja novelty itu sangat relatif ya. Yang hari ini disebut baru, besok pagi sudah tidak baru lagi. Karena sudah ada yang lain, sudah ada yang menyanggah. So, prepare untuk itu. Dan tolong bisa berkolaborasi sehingga bisa saling melengkapi. Nah, kalau sudah saling melengkapi, tolong tidak susah dengan kritik ya, tetap jaga sikap dan potensi masing-masing dikembangkan. Itu teman-teman kelas B dan gizi yang bisa saya berikan di sesi hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo. Kita masih punya waktu 15 menitan. Kalau memang mau dimanfaatkan, silakan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan terkait dengan ide kalian. Oh, saya mau mengembangkan ini, saya mau apa namanya, mau punya ide seperti ini dan yang lain. Silakan. Monggo. Barangkali ada yang disampaikan, monggo. Adakah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Belum ada, Pak. Oh ya, oke, terima kasih Mas Oscar. Kalau memang belum ada, tidak apa-apa. Tapi silakan nanti jika memang ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan lewat saya atau lewat PJ, nanti biar Mbak Ica yang akan menyampaikan ke saya. Gitu, oke? Baik, kalau memang sudah, nanti jam 10 kelasnya dengan siapa, Mas? Oh, sama Dokter Yantono. Beliau sudah dihubungi? Sudah, Pak. Oh ya, nanti akan daring atau luring, ya, Mbak? Luring, Pak. Oh, dengan luring. Ya, terima kasih. Semoga nanti lancar dengan beliau. Silakan, beliau adalah orang yang berkecimpung di dunia teknologi selama beliau ada di Rumah Sakit Panterape saat itu. Dan silakan teman-teman gali banyak sekali informasi dari beliau. Okay? Terima kasih sekali semuanya. Selamat pagi. Sehat-sehat terus buat kita semuanya. Matur nuwun berkah dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.